Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah mujahadah. Ya, yang kedua adalah mujahadah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami akan kami tunjukkan jalan kami. Dan sungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi memang ketika kita ingin istiqomah di jalan Allah Ta'ala itu adalah harus bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Ta'ala. Berjuang apa maksudnya? Begini. Berjuangnya ada 3 juga. Jadi serba 3 Bu nanti ya. 5 kali 3 berarti 15 nanti yang kita bahas ya. Yang pertama mujahadahnya. Berjuang antara menyelesaikan antara usia kita dengan amal kita. Ya. Kan Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan Allah hendak menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat 2, okay? Yang artinya bahwa semakin banyak hidupnya, harapannya semakin baik amalnya. Saya katakan awal tadi. Maka Nabi mengatakan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang bertambah usianya, bertambah baik juga amal ibadahnya. Berarti sungguh-sungguh kita, perjuangan kita adalah bagaimana kita berjuang menyelesaikan antara usia kita dengan amal kita. Ngapunten nggih. Ini yuswani pun kan sudah 70 tahunan ya. 70 tahunan. Kalau dihitung-hitung nggih, kira-kira amalnya 70 tahun apa tidak? Ada yang pas nggih ada. Kan dari lahir sudah baik ada. Ada yang mungkin oh 40 tahun baru baik ada. Oke. Ada yang purna baru baik ada juga kan ya. Pensiun nembe sadar agama. Ini alhamdulillah ini masih bagus karena masih diberikan hidayah untuk kembali ke Islam, Masya Allah nih. Hanya memang begini nggih. Jadi kalau yang dari lahir sudah baik, kan tabungannya udah banyak nih. Sudah banyak tabungannya gitu ya. Kalau yang dari 40 sudah baik lumayan. Tapi kalau yang baru pensiun baru baik, ini kan harus cepat-cepat. Kenapa? Karena kalau usia kita contoh ngapunten nggih, pensiun 60 tahun. Sekarang usia 75 misalkan 15 tahun berarti kan usia amal ibadahnya nih. Ini apakah cukup untuk membayar nikmat usia kita? Belum tentu. Makanya memang bagaimana kita bersungguh-sungguh nih menyelesaikan antara usia kita dengan amal kita. Kalau yang ibaratnya lari nggih, kan kalau yang usianya sudah sepuh nggih, seperti panjenengan semua kan sudah sepuh lah itu ya. Itu berarti memang kalau lari berarti lari jarak pendek. Kalau lari jarak pendek kira-kira startnya langsung kencang atau pelan dulu? Langsung kencang. Berarti harus kencang nih, karena apa? Iya, memang harus cepat karena biar nanti endingnya sama nih. Kalau yang dari lahir baik kan kayak lari maraton gitu, pelan-pelan, nanti ujungnya sampai gitu ya. Tapi kalau startnya adalah sudah usia 40 ke atas, berarti harus larinya lebih cepat lagi. Apalagi kita nggih panjenengan semua yang memang usia sudah memang dapat bonus dari nabinya banyak banget gitu ya. Kan kata Nabi SAW, usia umatku antara 60 sampai 70. Ada yang dapat bonus, ada yang di diskon. Nah panjenengan sudah termasuk yang dapat bonus kan ya? Bonusnya udah banyak alhamdulillah. Berarti tinggal bagaimana menyesuaikan antara usia kita dengan amal kita. Maka tentunya beda-beda.
Kalau yang usianya sampun sepuh berarti harus ekstra lebih semangat lagi. Sehingga begini, kalau kemudian kita melihat nggih, antara masjid-masjid kita, kan kebanyakan yang datang kasepuhan nggih, rata-rata. Karena memang sudah normal begitu. Kalau kasepuhan kok ternyata malah masih maksiat, na'udzubillah min dzalik. Kurang apa lagi begitu ya? Sudah banyak nikmatnya. Sekarang sudah sepuh berarti memang tinggal tadi mengejar amal agar bisa menyelesaikan antara usia kita dengan amal kita. Sehingga memang ya sudah saatnya lah kita fokus untuk ibadah. Meskipun sebenarnya ibadah nggak kenal usia kan gitu, tapi makanya Allah mengatakan kalau ada anak muda yang rajin ibadahnya, jempolnya luar biasa. Karena memang biasanya kalau yang muda itu kan merasa jangkauannya masih jauh tuh. Sehingga enggak ya ibadahnya masih begitulah. Tapi yang sudah sepuh memang sudah saatnya menyelesaikan antara usia dengan amal ibadah kita. Maka tentunya kita mujahadah sungguh-sungguh itu adalah tadi bagaimana menyelesaikan antara usia kita dengan amal kita. Karena usia kita terbatas begitu nggih, maka beramalah yang berkualitas. Ya. Jadi kata kuncinya karena usia kita yang terbatas, maka beramalah yang berkualitas. Dimulai dari mana? Dimulai yang paling mudah sesuai dengan sunnah. Yang gampang dulu, yang penting ada dalilnya. Begitu. Jangan sudah sepuh, ngapunten nggih, ibadah baik tapi nggak jelas dalilnya. Nanti zong Pak, kayaknya ada pahala, ternyata begitu di akhirat, oh nggak ada pahalanya. Kenapa? Ternyata tidak ada tuntunannya. Masya Allah nih. Maka pilih yang memang jelas ada tuntunannya. Maka tadi nggih, jadi mulai dengan yang paling mudah sesuai dengan sunnah agar bisa husnul khotimah. Ada 3 nggih, mudah, sunnah, husnul khotimah. Insya Allah. Karena itu untuk menyelesaikan antar usia kita. Kalau banyak, mungkin kita agak sulit nggih wong banyak, karena paling tidak yang usia 60 dengan yang usia dari 20 ibadahnya kan kalau secara banyak pasti banyak kan yang dari kecil pastinya. Tetapi kalau kualitas bisa kita kejar. Ya, kita kejar kualitasnya. Yang paling berkualitas, yang paling mudah tapi ada tuntunannya sesuai dengan sunnah agar nanti hidupnya husnul khatimah insyaallah. Maka karena usia kita memang sudah terbatas ini, hati-hati dengan amal ibadah. Tanyakan dulu kepada ahlinya, ada nggak dalilnya? Kalau ada, dikerjakan. Kenapa? Kalau sudah capek, sudah ternyata nggak ada dalilnya, sayang sekali. Nanti tidak ada pahalanya. Oh, kita kan sekarang lagi berlomba mengejar pahala nih. Pahala itu akan dinaikkan selama kualitasnya semakin baik insyaallah. Jadi tadi ya, menyelesaikan antara usia kita dengan amal kita. Kemudian yang kedua mujahadahnya, menyesuaikan antara ilmu kita dengan amal kita. Ya, jadi memang idealnya semakin banyak ngajinya, semakin banyak amalnya. Harapannya begitu. Kenapa? Kalau kita minta kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, itu adalah ilmu yang berbuah amal kebaikan. Makanya ilmu kita banyak, harapannya semakin banyak amal ibadahnya. Jadi kita berusaha nih, saya sudah ngaji banyak nih, harusnya amal saya juga harus lebih banyak harapannya. Meskipun memang tadi memang orang untuk belajar ilmu pengetahuan, punya ilmu itu dan mengamalkannya, memang ada yang prosesnya beda-beda masing-masing kita. Ada yang kalau dengar pengajian langsung dikerjakan, ada ya yang dikatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami kerjakan. Meskipun kadang-kadang kita itu suka ngapunten, kadang-kadang
Ada yang kita begini, ya. Kalau sholat, terutama kalau sholat berjamaah, ini mungkin nggak sadar oleh kita gitu ya. Kan biasanya imam mengatakan sawu sufakum fa inna taswiyata suwi min shalah. Rapat dan luruskan barisan. Sungguhnya rapat dan luruskan barisan itu ada termasuk kesempurnaan sholat. Kita jawabnya apa? Sami'na wa ata'na. Tapi orang geser-geser. Mencolek orang lain, bahkan katanya kan sami'na wa ata'na, tapi orang geser-geser. Berarti gimana tuh gitu ya? Berarti dengar aja tapi enggak ata'na. Oh mungkin enggak paham. Oh bisa jadi gitu. Makanya tadi ada yang langsung mengerjakan, ada yang disuruh-suruh baru mengerjakan, ada yang begitu. Makanya kita beda-beda nih. Tidak semua orang langsung mengerjakan, tidak semua begitu. Ibaratnya kalau panjangan punya mobil, ada yang gas cc-nya 2000 cc ada yang cuma 900 cc kalau mobil tuh. Dulu ada mobil Hijet Zebra nopo yang 900 cc tuh. Meskipun sudah digas kencang banget tapi jalannya pelan ada juga. Ada juga yang baru sekali injak langsung set ada juga. Mungkin tipe-tipe yang tadi yang cc-nya tinggi, masya Allah nih bersyukur mendengar langsung jalan. Tapi bagi yang mungkin tipenya cc-nya rendah mungkin ya, jadi meskipun di ngajinya banyak, amalnya pelan-pelan, ya alhamdulillah masih. Karena apa? Yang penting adalah tambah hari tambah banyak, meskipun tidak harus sama dengan teman kita yang cc-nya besar gitu ya. Makanya tadi misalkan kita ya, belum bisa nih, sudah ngerti belum bisa begini juga, mungkin cc-nya rendah ya. Kayak tadi kan ibunya baca Qur'annya bagus masya Allah, ibu siapa tuh baca Qur'annya bagus banget. Tapi kan nggak semua kita baca Qur'annya bagus kan ya, tidak semua. Ya nggak apa-apa, ngaji aja, ngaji terus. Kenapa? Ya mungkin tipe-tipe yang cc-nya rendah sehingga sudah ngaji berulang kali pun masih salah juga. Iya nggak apa-apa. Yang penting usaha untuk terus memperbaiki diri. Kenapa? Tadi minimalnya adalah bukan lebih baik daripada orang lain, tapi lebih baik daripada kita yang sebelum mencari ilmu. Karena kalau bandingannya adalah ukuran orang lain, ya susah. Kan ukurannya adalah bukan lebih baik, itu adalah menyelesaikan antara ilmu dengan amal kita, itu bukan ukuran dengan taman kita. Ukurannya adalah dengan kita yang pada hari kemarin, bukan dengan teman kita. Karena mungkin tadi Allah kasih pada kita mungkin sesinya beda-beda. Makanya dalam baca Al-Quran pun Nabi SAW memberikan 2 pahala kepada orang yang terbata-bata bacanya tapi masih mau membaca. Kalau tadi bacanya bagus kayak ibu yang tadi baca Quran, kan masya Allah bacanya bagus. Ini ada tempatnya sendiri di sisi Allah Ta'ala bersama dengan malaikat yang baik. Nah, yang memang ngapunten, yang memang bacaannya masih belum sebagus tadi nih ya, ini bacaan pahala yang double ya. Double ini kan apa? Double kemeringet sama double cap belajar. Kenapa? Karena kan kalau belajar kan gitu kalau yang bagus bacaannya 1 halaman kan lancar ya. Tapi kalau belajar kalau belajar itu kan kadang-kadang 1 baris aja bolak-balik keliru, balik lagi. Apalagi kalau dites sama ustadznya ya. Coba Bu, ya Bapak, silahkan ditahsin. Baru salah. Ulang lagi. Bismillah salah lagi. Padahal cuma 3 ayat tapi 1 jam kadang-kadang. Kan kemeringat waduh pengen cepat rampung salah baik misalkan begitu ya. Berarti memang jadinya pahalanya di situ tuh. Sehingga tidak masalah. Salah pun kalau kita sedang mencari ilmu gitu ya, sedang belajar, insya Allah tetap lebih baik. Yang penting beristiqomah itu adalah yang penting jalan meskipun hanya sedikit, yang penting terus berjalan. Kan kalau kita pakai sepeda kan sepeda. Bagaimana biasa sepeda yang bisa berdiri Pak? Gak standar. Digayuh kan? Ada yang mengayuhnya pelan, ada yang mengayuhnya cepat. Tapi yang biar tetap berdiri adalah harus tetap dikayuh. Nah kita juga sama. Kita kalaupun kita misalkan ngapunten kita memang ilmunya ada tapi ngaji terus tapi
untuk mengamalkannya masih belum sempurna, nggak apa-apa. Yang penting terus berjalan, terus berubah. Mudah-mudahan Allah tadi memberikan kepada kita husnul khatimah tadi, begitu ya. Baik. Kemudian mujahadah yang ketiga, ya. Tadi kan mujahadah yang kedua adalah menyelesaikan antara ilmu dengan amal. Sekarang menyelesaikan antara nikmat dengan taat. Sama juga mirip-mirip. Semakin banyak nikmatnya, harapannya semakin taat kepada Allah Ta'ala. Harapannya begitu. Usia kita bertambah nikmat, harapannya semakin taat. Harta kita bertambah pun, harapannya adalah semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Kenapa? Kalau misalkan ketika orang yang punya kekayaan, begitu ya, itu kan sebenarnya dikasih kesempatan untuk bisa ibadah, variannya banyak ibadahnya. Kalau yang diberikan Allah keterbatasan harta, paling banter kan ibadahnya puasa, sholat, zakat ya sedekah sebisanya. Haji agak sulit begitu ya. Kenapa? Karena haji kan memang lama dan mahal. Tapi insya Allah panjang sudah haji semua insya Allah ya. Alhamdulillah begitu ya. Yang belum mudah-mudahan tetap bisa berangkat nanti ya. Kalau yang belum begitu ya. Tapi mudah-mudahan sudah berangkat semua. Jadi artinya harta kita itu harapannya adalah menambah kualitas amal ibadah kita. Kita sering berdoa kepada Allah Ta'ala. Nabi sudah mengatakan pada kita bahwa ketika kita kemudian diberikan satu nikmat Allah oleh Allah Ta'ala, maka doanya apa? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala, dengan nikmatnya maka amal ibadah lebih sempurna. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita sehat, ibadahnya paling lebih nikmat kan nggih? Meskipun kalau semutan tetap pahala ibadah ada, tapi kalau sehat kan nikmat nih ibadahnya. Contoh, panjangan mau sujud aja. Kalau matanya sehat, lama-lama sujud nggak apa-apa kan nggih? Coba bayangkan kalau lagi kena sakit mata, Pak. Baru setengah menit, not kayaknya nggak tahan lama ya sujudnya ya. Jadi ketika sehat, Masya Allah nikmat sekali ibadahnya. Berarti kita sehat pun menambah kualitas amal ibadah kita. Punya harta pun semakin harapannya semakin tambah amal ibadah. Sehingga memang mujahadah itu adalah menyelesaikan antara tadi usia dengan amal kita. Yang kedua menyelesaikan antara ilmu dengan amal kita. Yang ketiga adalah menyelesaikan antara nikmat dengan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Harapannya semakin banyak nikmat, semakin taat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai ada harta-harta kita yang kemudian kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Saatnya sekarang kita mengoptimalkan seluruh yang kita miliki untuk semakin taat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, ya, muraqabah.